Korupsi Hakim PN Depok, padahal gaji sudah naik. Apa yang sebenarnya salah? Kabar dugaan korupsi yang menyeret hakim di Pengadilan Negeri Depok kembali menamparkan wajah peradilan. Lebih menyakitkan lagi, ini terjadi di tengah fakta bahwa gaji dan tunjangan hakim dalam beberapa tahun terakhir telah mengalami kenaikan signifikan. Pertanyaannya sederhana, tapi menusuk. Kalau gaji sudah naik, kenapa korupsi masih terjadi? Selama ini, salah satu argumen klasik pembenaran reformasi remunerasi adalah tingkatkan kesejahteraan aparat, maka godaan korupsi akan berkurang. Logikanya terdengar masuk akal. Hakim yang sejahtera tak perlu bermain perkara. Aparat yang hidup layak tak perlu mencari celah. Namun realitas seringkali tidak sesederhana itu. Gaji tinggi tidak otomatis menghapus keserakahan. Kenaikan gaji bisa mengurangi tekanan ekonomi. Tapi korupsi di level elit sering bukan soal kebutuhan, melainkan soal gaya hidup, jaringan, dan kekuasaan. Di banyak kasus korupsi kelas atas, pelakunya bukan orang yang kekurangan. Mereka sudah punya rumah, mobil, jabatan, dan fasilitas negara. Yang bermain bukan lagi soal bertahan hidup, tetapi soal memperluas pengaruh dan mempertebal saldo. Ini artinya, problemnya bukan semata ekonomi. Problemnya adalah integritas. Hakim dan posisi super strategis. Hakim bukan pejabat biasa. Satu putusan bisa menentukan nasib terdakwa, arah bisnis, hak kepemilikan, bahkan masa depan politik seseorang. Ketika jabatan memiliki kekuasaan sebesar itu, maka potensi transaksi juga membesar. Dan disinilah pengawasan menjadi krusial. Jika benar ada dugaan korupsi di PN Depok, maka ini bukan hanya soal satu individu. Ini soal bagaimana sistem internal pengawasan berjalan. Apakah mekanisme etik dan pengawasan benar-benar efektif? Ataukah hanya formalitas? Reformasi peradilan sudah sampai mana? Mahkamah Agung selama bertahun-tahun mendorong reformasi peradilan, transparansi putusan, digitalisasi perkara, kode etik hakim, sistem pelaporan pelanggaran. Namun kasus-kasus dugaan suap atau gratifikasi di lembaga peradilan masih muncul. Ini memunculkan pertanyaan serius. Apakah reformasi sudah menyentuh akar budaya institusi, atau baru sebatas sistem administrasi? Korupsi di lembaga peradilan jauh lebih berbahaya dibanding korupsi biasa. Karena ketika hakim tercemar, rasa keadilan masyarakat ikut runtuh. Kenaikan gaji, solusi atau ilusi? Kenaikan gaji memang penting. Aparat penegak hukum memang harus sejahtera. Negara tidak boleh membiarkan hakim hidup dalam tekanan finansial. Tapi pengalaman menunjukkan, remunerasi tanpa pengawasan ketat hanya menciptakan dua hal. Pejabat bergaji tinggi, risiko korupsi bernilai lebih besar. Artinya, gaji tinggi harus disertai audit kekayaan rutin, transparansi LHKPN, penindakan tegas tanpa pandang bulu, sanksi berat yang benar-benar menimbulkan efek jera. Tanpa itu, kenaikan gaji hanya jadi kosmetik kebijakan. Yang dipertaruhkan bukan uang, tapi kepercayaan. Jika benar ada dugaan korupsi Hakim PN Depok, yang paling terdampak bukan hanya negara secara finansial. Yang hancur adalah kepercayaan. Ketika rakyat datang ke pengadilan, mereka datang membawa harapan terakhir.
Jika harapan itu bisa diperjualbelikan, maka hukum berubah menjadi komoditas. Dan ketika hukum bisa dibeli, demokrasi ikut terancam. Ini soal integritas, bukan sekadar angka. Gaji bisa dinaikkan, tunjangan bisa diperbesar, fasilitas bisa ditambah. Tapi kalau mentalitas dan pengawasan tidak diperbaiki, korupsi akan tetap mencari celah. Kasus dugaan korupsi Hakim PN Depok harus diproses secara transparan dan adil. Jika terbukti bersalah, hukum harus ditegakkan tegas. Jika tidak terbukti, nama baik harus dipulihkan. Karena di negeri ini, kita tidak kekurangan aturan. Yang sering kurang adalah konsistensi dan keberanian menegakkan integritas. Dan tanpa integritas di ruang sidang, keadilan hanya akan menjadi slogan kosong.